Sulit dipercaya, bukan anak jenderal, bukan penjilat politik, juga bukan anak kandung partai raksasa. Hampir genap 6 bulan Deddy Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat dengan lebih dari 14 juta dukungan suara rakyat. Bukan karena ia punya backing besar, tapi karena ia dikenal konsisten hadir di titik-titik masalah, menyelesaikan persoalan langsung tanpa drama basa-basi. Pertanyaan sederhana tapi tajam. Apa yang membuat orang seperti ini justru jadi target tekanan? Kenapa banyak yang gelisah ketika Deddy Mulyadi terus membenahi Jawa Barat? Karena kita semua tahu Deddy Mulyadi melaju seperti lokomotif baja dengan bahan bakar dukungan rakyat. Maka wajar jika banyak yang mulai gelisah, karena mereka tahu yang berdiri di rel dengan kepentingan busuk akan dilindas tanpa kompromi. April lalu, sebuah ancaman bom bunuh diri dilayangkan padanya. Akun anonim menyebut akan membunuh Deddy Mulyadi. Ancamannya bukan kaleng-kaleng, tapi apa yang terjadi? Ia tetap datang ke titik konflik, tidak dengan konvoi aparat dan tanpa rompi anti peluru. Ia datang menemui rakyat, tetap dengan gaya santainya seolah menantang nyali para pengecut yang hanya berani di balik layar. Dan publik tahu ini bukan gimmick. Tidak ada orang waras yang ingin viral dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Tapi justru karena itu kekuasaan gelisah. Karena mereka tahu satu hal, kalau rakyat belajar dari keberanian, maka mereka akan mulai menuntut pemimpin lain untuk melakukan hal yang sama. Deddy Mulyadi tidak sedang mencitrakan diri, ia sedang menunjukkan apa yang memang seharusnya dilakukan pemerintah daerah. Bahwa untuk memimpin tidak perlu melapisi diri dengan protokol yang aneh-aneh. Cukup satu hal, tanggung jawab. Dan disitulah masalah dimulai. Karena kekuasaan yang terlalu lama hidup dalam jarak dengan rakyat, selalu panik ketika ada orang yang meniadakan jarak tersebut. Sistem tidak takut pada Deddy Mulyadi, tapi sistem takut pada efek domino dari model kepemimpinan yang dilakukan olehnya. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. Boom. Pramono Anung menyentil Deddy Mulyadi soal macet yang katanya pindah ke Bandung. Tapi kegelisahan Pramono yang sesungguhnya bukan soal lalu lintas. Yang membuat Pramono resah bukan soal kendaraan, tapi arus dukungan rakyat yang mulai bergeser. Setelah berabad-abad Jakarta menjadi poros utama mesin politik nasional, kini pusat gravitasi politik mulai pindah. Dan sejak Deddy Mulyadi duduk di kursi Gubernur Jawa Barat, Jakarta seolah kehilangan statusnya sebagai panggung utama. Semua mata kini tertuju ke Jawa Barat. Wajar jika Pramono menyindir, karena yang macet bukan hanya jalan, tapi arah kepercayaan publik yang kini pindah ke Jawa Barat. Kini arah pertumbuhan politik, sosial, bahkan legitimasi moral mulai berpindah ke provinsi yang dipimpin oleh seseorang yang tadinya tak diperhitungkan, tapi didorong penuh oleh suara rakyat. Dan itu sungguh sangat menakutkan bagi mereka yang berseberangan. Selain itu, tekanan datang bertubi. Komnas HAM dilibatkan, program barak siswa diserang, kegiatan turun ke lapangan disorot seolah pelanggaran. Semua ini bukan karena substansi, tapi karena ketidaknyamanan elit yang merasa peta kuasa mulai berubah. Mereka tahu jika satu model kepemimpinan tumbuh besar dan diterima luas, maka jalan lama yang penuh sandiwara birokrasi tak akan lagi dipercaya rakyat. Dan itu ancaman terbesar, bukan bagi negara tapi bagi penikmat sistem lama. Rakyat tahu bedanya pemimpin yang turun ke lapangan dan pemimpin yang sibuk rapat. Yang satu membawa solusi, yang lain hanya membawa teks pidato. Maka ketika Deddy memilih mendatangi langsung titik permasalahan, memberantas aksi preman, mencabut izin tambang ilegal, itu bukan sekadar kunjungan. Itu pernyataan sikap. Pernyataan bahwa kekuasaan sejati adalah ketika pemimpin berani hadir di titik paling riskan, bukan hanya muncul di titik aman, apalagi cuma mantau dari atas helikopter. Sejarah politik kita selalu berulang,
Setiap kali muncul pemimpin yang terlalu dekat dengan rakyat, sistem mulai gelisah. Bukan karena kesalahan kebijakan, tapi karena pendekatannya membuat banyak pihak tak bisa lagi bersembunyi. Ia menjadi cermin yang memantulkan wajah asli para penguasa yang jauh dari rakyat, tenggelam dalam protokol, alergi terhadap kritik, dan transparansi. Mereka tak ingin terlihat berdiri di atas fondasi kepentingannya sendiri. Tapi Deddy Mulyadi secara tidak langsung memperlihatkan wajah mereka yang sebenarnya. Jadi, kalau hari ini Deddy diserang dari segala sisi, jangan bertanya siapa dalangnya. Tanyakan siapa yang paling diuntungkan jika Deddy gagal. Tanyakan siapa yang panik ketika rakyat mulai menyukai pemimpin yang tidak banyak bicara tapi langsung bekerja di hari yang sama dengan pelantikan. Tanyakan siapa yang merasa kehilangan panggung ketika rakyat memilih pemimpin yang datang langsung tanpa tim hore. Inilah wajah politik Indonesia hari ini. Ketika suara rakyat sudah mulai kembali ke jalurnya, elit mulai mencari cara untuk meredam. Bukan dengan debat terbuka, tapi dengan manuver-manuver senyap. Ancaman, laporan, framing media, semua alat dipakai untuk mengembalikan rakyat ke posisi lama. Diam, tunduk, manut. Tapi kali ini, narasi itu tidak berjalan semulus biasanya. Karena yang dihadapi bukan politisi biasa, tapi seseorang yang sudah sejak awal membiasakan diri dicaci, diserang, bahkan diancam. Ia tidak membangun karir dari janji-janji manis saat kampanye, tapi dari puing-puing perlawanan. Dan terus melakukan kerja nyata tanpa menghiraukan siapa yang menggonggong. Deddy Mulyadi tak sempurna. Katanya ia kerap tak libatkan anggota DPRD saat mengambil keputusan. Tapi justru itulah yang membuatnya dianggap berbahaya. Ia tak bisa ditebak, apalagi dikendalikan. Ia tak punya dosa pada elit, tidak terikat hutang budi pada siapapun. Maka setiap langkahnya tidak mewakili gerbong tertentu. Dan itulah yang paling menakutkan. Karena pemimpin seperti itu tidak bisa dinegosiasikan. Ini bukan soal membela Deddy Mulyadi. Ini soal membela hak rakyat untuk memilih pemimpin di luar skenario kekuasaan. Jika figur seperti ini bisa mereka singkirkan, maka yang tersisa hanya kekuasaan tanpa pilihan.